Yosef, shalom semuanya, shalom yang di rumah-rumah. Nah, adik-adik, saat ini adik-adik kembali lagi di ibadah anak GBI Tanah Abang. Hari ini, hari Minggu, harinya kita untuk memuji Tuhan, beribadah sama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan dengar firman Tuhan. Yang udah siap dan yang sukacita menyambut firman Tuhan, siapa? Ayo di sini. Nah, Kak Agnes, semangat kan hari ini? Semangat dong. Iya, walaupun sariawan harus tetap semangat Kak Agnes. Oke, ayo adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Yuk, bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Yang di rumah-rumah juga bangkit berdiri. Ayo Kak Agnes, kita mau mulai. Sebelum itu tapi kita berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama Tuhan di sini untuk memuji dan memuliakan nama. Sekarang kita ingin mulai ibadah Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau naikkan satu pujian. Mengikuti Yesus, keputusanku. Nah, siapa nih di sini adik-adik yang ikut Yesus karena keputusan dirinya sendiri? Ayo, kita nyanyi sama-sama. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, semangat dong. Kalau mengikuti Yesus keputusan kita harus semangat. Tuhan Yesus aja semangat memberkati kita. Jadi kita harus semangat memuji Tuhan. Yo, yang di rumah-rumah juga ikutin ya. Ikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, di sini adik-adik, siapa yang habis ikut Yesus kita harus ngapain, ayo? Kalau kita udah memutuskan untuk aku mau ikut Tuhan Yesus nih, kita harus ngapain? Jadi murid Yesus itu harus taat. Adik-adik. Yo, kita nyanyi pujian ini. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Yang mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada
Tuhan. Ayo Kak Meme, kita mulai lagi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa, Mama. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Nah adik-adik, kalau mau ikut Tuhan Yesus harus taat sama apa yang Tuhan Yesus suruh adik-adik. Oke, sekarang saatnya kita mau Memberi persembahan. memberi persembahan. Siapin persembahannya. Nah, untuk adik-adik yang di rumah-rumah bisa memberikan persembahan melalui QRIS atau transfer ke rekening di bawah ini ya. Minta tolong sama mami papinya, oke? Ayo Kak Agnes berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang waktunya kita untuk memberi Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan supaya bisa menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Amin. Selamat memberi adik-adik. Nih di sini yang sekarang udah siap untuk mendengarkan firman. Wah, semuanya udah siap mendengar firman Tuhan. Yuk, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi yuk. Ada di hadirat Tuhan yuk. Minta Tuhan memenuhi hati setiap kita yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Penuhi kami ya Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau memuji menyembah Tuhan lagi sebelum firman. Kita mau lebih lagi merasakan hadirat Tuhan. Hidupku, hatiku
kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan mendengar firman-Mu, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, seperti Maria ya Tuhan yang mendengar ya Tuhan firman-Mu ya Bapa. Kami mau lakukan apa yang menjadi bagian kami ya Tuhan, mendengar firman-Mu, dan kami mau taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami ya Bapa. Tuhan, urapi kami ya Tuhan. Biarlah kiranya kami ya Tuhan diberikan telinga yang terbuka ya Tuhan, untuk mendengar ya Tuhan setiap perkataan dari firman-Mu ya Bapa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau taat melakukan ya Tuhan apa yang menjadi tuntunan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Hari ini kakak mau cerita tentang salah satu muridnya Tuhan Yesus. Ayo tebak siapa? Murid Tuhan Yesus tuh ada banyak, tapi intinya ada 12 orang. Ayo tebak salah satu antara 12 ini. Depannya F. Depannya F, belakangnya S. Ayo. Depannya F, belakangnya S. Nah, murid Tuhan Yesus ini kakak mau ceritain tentang Filipus. Nah, Filipus ini kejadiannya waktu itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, dia nih disuruh sama malaikat Tuhan, Filipus, kamu ke itu deh. Dia itu dari Yerusalem, kamu ke Gaza. Kira-kira Filipus tanya nggak? Ngapain ke sana? Dia nanya ke malaikat Tuhan, kira-kira nanya nggak? Enggak, dia taat. Yaudah, aku ke sana tanpa bertanya. Ya, kira dia ke sana dong. Lalu di perjalanan ada juga seorang pria. Dia ini orang Ethiopia. Ada yang tahu Ethiopia di mana? Enggak. Ethiopia itu di daerah Afrika sana. Jadi dia jauh, ya. Dari Ethiopia nih tempatnya dia ke Yerusalem. Dia mau ngapain ya kira-kira ke Yerusalem? Mau ngapain? Beribadah. Nah, si Filipus ketemu deh sama orang Ethiopia ini. Dia ini Sida itu apa? Dia kayak orang pemerintahan di Ethiopia. Jadi dia orang penting. Nah, kan dia udah selesai nih beribadah dari Yerusalem. Nah, ketemu di jalur Gaza itu, mau ke Gaza itu sama si Filipus. Terus malaikat Tuhannya bilang, Filipus, kamu samperin orang itu. Kira-kira Filipus taat lagi nggak buat nemuin orang itu? Taat ya. Akhirnya si Filipus, yaudah, aku bakal kesana tanpa tanya lagi. Dia taat tanpa bertanya-tanya lagi. Emang aku harus ngapain ketemu orang itu? Enggak, Filipus tetap taat. Dia akhirnya nyampein orang ini. Nah, si orang Ethiopia ini ternyata lagi baca kitabnya Nabi Yesaya. Nah, tuh kitab Nabi Yesaya yang kita juga ada di dalam Alkitab tuh. Nah, dia lagi baca. Terus kedengeran dong sama Filipus, wah, orang Ethiopia ini lagi baca kitabnya Nabi Yesaya. Terus si Filipus nanya, Tuhan, apakah kamu mengerti apa yang dibicarakan Nabi Yesaya? Orang Etiopianya ini jawab, gimana aku mau ngerti? Aku kan gak ada yang bimbing, gak ada guru yang buat bimbing aku, gitu. Nah, akhirnya si orang Ethiopia ini ngundang si Filipus buat naik ke keretanya. Karena Filipus paham nih. Akhirnya mereka baca kitab bareng, ya. Akhirnya Filipus menjelaskan isi dari kitab Nabi Yesaya itu dan juga menceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena dalam kitab Nabi Yesaya itu si Nabi Yesayanya menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, mulailah tuh Filipus menceritakan tentang kehebatannya Tuhan Yesus, mujizat-mujizatnya Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus yang
mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sampai dia bangkit, sampai dia naik ke surga. Nah, orang Etiopianya ini percaya, jadi percaya sama Tuhan Yesus. Percaya sama Tuhan Yesus, dia satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Nah, setelah itu mereka tuh lewat ya dekat danau ceritanya. Terus ya orang Etiopianya ini meminta keretanya untuk diberhentikan karena dia mau minta untuk dibaptis. Terus dia nanya sama Filipus, Tuan Filipus, kamu bisa nggak baptis aku di sini? Kata orang Etiopianya itu. Filipus jawab apa? Kira-kira mau nggak dia? Mau ya. Iya, kata Filipus, kalau engkau mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan satu-satunya, maka aku akan membaptismu. Nah, orang Etiopianya ini jawab, iya, aku mengakui Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dan Tuhan satu-satunya. Akhirnya Filipus menyetujui untuk membaptis si orang Ethiopia ini. Keduanya lalu turun ke dalam air dan Filipusnya membaptis orang Ethiopia ini. Setelah itu kan kalau dibaptis kayak gimana? Udah pernah lihat orang baptis belum? Belum. Nah, kalau orang baptis nih dia dicelupin semuanya berapa detik terus baru diangkat. Nah, orang Etiopianya ini diangkat, tapi Filipusnya tiba-tiba hilang. Orang Etiopianya sendiri. Kira-kira Filipusnya kemana ya? Filipusnya itu dilarikan sama malaikat Tuhan ke Asdod. Itu sebuah kota. Tapi karena itu si orang Etiopianya ini jadi seneng. Dia udah dibaptis, dia udah percaya sama Tuhan Yesus, dia udah kenal Tuhan Yesus. Jadi dia kembali ke Ethiopia ini dengan senang, dengan sukacita. Nah, dari sini kakak mau kalian belajar untuk taat seperti Filipus. Filipus itu taat loh. Dia nggak tanya-tanya sama malaikat Tuhan yang nyuruh dia untuk pergi ke Gaza untuk mendekati orang Ethiopia itu. Dia nggak nanya, tapi dia tetap taat karena dia ngerti kalau dia tuh harus taat kepada perintahnya Tuhan yang melalui malaikatnya Tuhan gitu. Jadi kalian nih harus taat sama firman Tuhan. Nah, misalnya apa? Kalau 10 perintah Allah, salah satunya hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, itu. Ya. Oke, kalian harus taat sama firman Tuhan, sama perkataannya Tuhan. Oke? Mengerti semua? Kalau mengerti, kita mau ke ayat hafalan. Oke, kita baca dulu ya, bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan aku berikan kepadamu hati yang taat. Hati yang taat. Oke, sudah selesai firmannya. Yuk kita mau doa. Bangkit diri yuk. Oke, kita mau doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau berkati kami Bapa agar menjadi murid-Mu yang taat Bapa, yang selalu taat pada firman-Mu, selalu taat pada perkataan-Mu. Kau berkati Bapa, berkati juga Bapa. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Engkau berkati presiden yang terpilih, Engkau berkati pemerintahan kami, Engkau berkati bangsa kami dengan berkat-Mu, dengan damai sejahtera, dengan penjagaan perlindungan yang daripadamu. Kau berkati juga kota tempat kami tinggal, kota Jakarta ini. Kau berkati kota Jakarta kami dengan damai sejahtera,
dengan kasih karunia yang daripadamu Bapa, serta penjagaan pelindungan Bapa yang sempurna untuk kota Jakarta kami ini. Dan kami berdoa Bapa untuk gembala-gembala rohani kami, Bapak-bapak rohani kami, Opa Niko, Pak Welia, dan Pak Mintarjo Bapa. Kau berkati Bapa, Bapak-bapak rohani kami ini, Kau berkati dengan visi misi daripadamu, Kau berkati dengan berkat, dengan kasih karunia, dengan penjagaan pelindungan yang sempurna daripada Engkau Bapa. Kau berkati keluarga mereka, Kau berkati segala sesuatu yang mereka rencanakan untuk kedepannya. Kau berkati Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang gak bisa datang hari ini. Engkau berkati Bapak, apapun kendalanya, dimanapun mereka berada, Engkau berkati, Engkau jagain, Engkau lindungi Bapak. Engkau juga berkati Bapak untuk teman-teman sekolah kami, untuk orang tua kami, untuk orang-orang di sekitar kami. Terus berkati kami juga Bapak. Terima kasih Bapak. Dan setelah lagi kami akan menerima berkat yang daripadamu. Jadi adik-adik, angkat kedua tanganmu, buka kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kasih karunia, dengan damai sejahtera yang daripadanya selalu, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, dicari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan mau dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat, kita jadi generasi Yeremia. God bless you.